Selamat berjumpa lagi. Primo News, berita terkini yang sedang trending. Kali ini, seperti biasa kami ditemani oleh Mr. Gan, seorang yang selalu memberikan pandangan-pandangan dalam rangkaian peristiwa, dan kali ini kita bahas JIS Jakarta International Stadium. Di dunia jagat maya, ramai membicarakan tentang perbaikan lapangan sepak bola JIS, yang tujuannya untuk persiapan ajang perhelatan Piala Dunia U17. Namun karena masuk tahun politik, maka terjadi kontroversi, dari pendukung Anies Baswedan gencar mempersoalkan masalah ini bahkan menuduh ini salah satu kepentingan politik, karena dianggap sebagai drama politik, karena pelaku drama tersebut adalah Menteri BUMN yang mencalonkan sebagai wakil presiden. Gini Bu, saya sebagai kacamata seorang rakyat, bukan seorang pengamat, karena pengamat sudah banyak berbicara di luar sana. Memang dalam tahun-tahun politik, siapapun elitnya, kalau mengeluarkan statement yang kiranya dianggap mendiskreditkan atau mengurangi popularitas dengan calon yang lain, maka itu terjadi suatu pro dan kontra. Allahu alam mana yang benar. Sebaiknya rakyat sudah sadar dan sudah lebih cerdas, gak usah terhanyut dalam masalah euforia JIS ini. Mereka memang sedang bermain di panggung sebagai penontonnya kita. Sekaligus kita ini, kalau memang mereka sadar, sebenarnya rakyatlah yang menjadi majikan, karena mereka para elit itu digaji dari uang rakyat, dan rakyat harus cerdas. Jangan sampai kita terkecoh permainan perebutan kekuasaan oleh model-model Said Didu, Amin Rais, dan tokoh-tokoh dengan janji-janji manis itu. Terus bagaimana sikap masyarakat awam? Kita kan negara demokrasi, bebas mengeluarkan pendapat, apalagi sekarang ini kan zaman media sosial. Kan punya yang namanya parlemen, itu kan sebagai wakil kita di sana. Seyogyanya mereka itu lebih keras bersuara ketika ada sesuatu yang tidak enak, dan sebenarnya masyarakat juga harus fungsikan itu dewan. Percuma kita punya dewan digaji dengan cukup besar, dan juga jangan sampai kita ini sebagai kelinci percobaan, artinya kita ini diiming-imingi dengan janji manis. Mereka kan punya yang namanya konstituen dari masing-masing wilayah. Jangan kita terlena dengan dikasih uang 100.000 dengan sistem kayak serangan fajar dan sebagainya. Kita kalau itu terima, berarti kita itu menggadaikan masa depan kita, karena mereka sudah merasa mengeluarkan uang di depan sehingga dia tinggal duduk manis, terima gaji, absen, begitu saja. Jadi kita soroti benar-benar perwakilan rakyat. Apapun statement apapun dari eksekutif, seharusnya anggota dewan ini lebih bersuara daripada suara-suara jalanan yang menyesatkan dan berpenuh provokasi. Kalau perlu masing-masing pihak dipanggil, diadakan tanya jawab sehingga masyarakat bisa tercerahkan. Saya kira itu. Jadi saya harapkan untuk yang mau mencalonkan anggota legislatif untuk tahun 2024, Anda harus siap mengorbankan jiwa raga, bukan untuk keluarga Anda, bukan untuk Anda, tapi untuk rakyat, karena Anda menitipkan suara atau Anda telah diamanain sebagai wakil. Jadi Anda harus yang lebih keras bersuara. Bagaimana Pak Gon menilai parlemen dan eksekutif saat ini? Lebih baik? Apakah stagnan? Oke, pertanyaan yang cukup bagus. Ini yang saya tunggu. Jadi untuk parlemen ini, pilarnya kan partai politik. Artinya ketika partai itu dibentuk, tentunya harus menyodorkan anggota partai itu masuk ke baik yang ada di legislatif maupun eksekutif. Dan kita tahu sokok guru dari negara demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Lah, partai kita ini hampir semuanya yang memegang penuh adalah ketua partai. Ini yang harus kita kritisi, sehingga anggota partai baik yang ada di legislatif maupun eksekutif tidak harus tunduk lagi kepada ketua partai. Ini yang menghambat demokrasi, sehingga tahun depan kita bisa mengevaluasi. Artinya ketika anggota partai itu sudah duduk di legislatif maupun di eksekutif, bukan
lagi milik partai, tapi milik rakyat. Ini yang mesti kita harus benahi sehingga tidak ada konflik kepentingan. Oke, untuk eksekutif kita mesti fair ya. Saya bukan orang politik, saya masyarakat yang mengalami bahwa di zaman pemerintah Pak Jokowi dibanding dengan pemerintah zaman sebelumnya relatif lebih baik. Data-data empiris sudah ada, bahkan dari kepuasan Anda tahu sendiri. Kita mesti fair. Jadi kita berharap penerus daripada Pak Jokowi ini bisa mensejahterakan rakyat lebih, bukan malah membuat lembaran baru yang namanya perubahan. Menurut saya apa yang kurang kita benahi. Jangan malah mau membuat perubahan seakan-akan semua tatanan akan dirubah dan diriset kembali, karena perlu ujian kalau itu diriset kembali. Jadi rakyat dalam hal ini bukan untuk kelinci percobaan dengan iming-iming pidato-pidato yang manis dengan kata-kata. Ingat, kita ini masih di middle economy country yang penghasilan per kapita masih 5.000 US dollar. Syarat menjadi negara maju itu minimal PDB-nya 12.000 US dollar, dan ini mustahil akan terkejar bila program tidak berkesinambungan. Kembali dengan masalah JIS Pak Gon. Bagaimana kalau FIFA menyetujui atau menolak? Apa setujui atau menolak? Apa dampak terhadap polemik ini? Oke, kalau menurut saya polemik mengenai perbaikan JIS ini harus kita segera hentikan, karena jangan sampai agenda utama untuk mensukseskan ajang Piala Dunia U17 yang tinggal beberapa bulan malah terbengkalai. Lebih baik kita fokus di situ, karena kalau diseret ke politik kan sudah ada jelas tadi wadahnya, yaitu selesaikan dengan konsultasi dengan perwakilan kita. Bahkan kalau ini ditanggapi secara jalanan seperti Saididu dan kawan-kawan, ini menjadi presiden buruk di mata dunia luar terhadap tata kelola negara. Ayo generasi Z lebih cerdas dan lebih jeli untuk mengawasi kerja parlemen, bukan malah ikut dalam parlemen jalanan atau gelandangan politik. Itu yang saya sampaikan. Gon, terima kasih paparannya. Sampai bertemu di episode yang berikutnya. Buat pemirsa, silahkan Anda memilih calon legislatif sesuai dengan pengetahuan Anda. Dipersembahkan oleh